Ujung Kulon, sebuah nama yang bagi sebagian orang hanya berarti Taman Nasional. Tempat konservasi badak bercula 1. Hutan hujan tropis yang dilindungi negara. Namun bagi mereka yang pernah masuk terlalu dalam, Ujung Kulon bukan sekadar hutan. Ia adalah wilayah yang masih dijaga oleh sesuatu yang tidak pernah pergi. Banyak orang masuk dengan niat meneliti. Sebagian kembali dengan cerita, dan beberapa tidak pernah kembali sama sekali. Malam ini, kita akan membahas kisah-kisah yang tidak tercatat di papan informasi wisata. Cerita yang hanya dibisikkan oleh penjaga hutan, nelayan tua, dan orang-orang yang pernah diperingatkan. Bab 1. Tanah di ujung pulau. Secara geografis, Ujung Kulon terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Wilayah yang seolah terputus dari dunia modern. Tidak ada lampu kota, tidak ada sinyal, dan ketika malam turun, gelapnya bukan gelap biasa. Hutan Ujung Kulon dipercaya sebagai salah satu hutan tertua di Jawa. Sudah ada jauh sebelum kerajaan berdiri. Sebelum manusia mengenal batas wilayah. Orang Banten lama menyebut tempat ini sebagai tanah titipan. Bukan sepenuhnya milik manusia. Konon, sebelum kawasan ini dijadikan taman nasional, para leluhur sudah lebih dulu memberi peringatan. Jaga sikapmu, jangan sembarangan bicara, dan jangan menantang sesuatu yang tidak kau lihat. Bab 2. Penjaga tak kasat mata. Beberapa penjaga hutan senior percaya bahwa Ujung Kulon memiliki penunggu utama. Bukan satu, tapi banyak, makhluk yang dipercaya sebagai penjaga gerbang, penguasa hutan, dan penyeimbang alam. Salah satu yang paling sering disebut adalah sosok yang dijuluki Ki Jagabaya Alas. Digambarkan sebagai sosok tinggi besar, berpakaian hitam kusam, dengan sorot mata merah samar. Ia tidak selalu menampakkan diri. Namun kehadirannya ditandai dengan hutan tiba-tiba sunyi, angin berhenti total, bau tanah basah bercampur amis. Jika itu terjadi, para penjaga tahu satu hal, ada manusia yang melanggar. Bab 3. Larangan yang sering diabaikan. Ada beberapa pantangan yang dikenal oleh warga sekitar Ujung Kulon. Dilarang memanggil nama teman dengan teriakan keras di malam hari. Dilarang bersiul setelah maghrib. Dilarang menunjuk sesuatu dengan jari telunjuk. Dilarang berkata kotor atau meremehkan hutan. Larangan ini bukan mitos kosong. Karena setiap pelanggaran, selalu diikuti kejadian. Bab 4. Hilangnya tim peneliti, tahun 1997. Tahun 1997, sebuah tim kecil peneliti masuk ke wilayah hutan bagian selatan. Tujuan mereka sederhana, memasang kamera jebak dan mencatat jalur badak. Tim berjumlah 4 orang, berbekal peta, radio komunikasi, dan logistik cukup untuk 1 minggu. Hari pertama dan kedua berjalan normal. Hari ketiga, radio mereka sunyi total. Hari keempat, tim SAR dikerahkan. Jejak mereka ditemukan. Tenda masih berdiri, peralatan masih lengkap, namun tidak ada satupun anggota tim di sana. Yang membuat merinding, di tanah dekat tenda ditemukan jejak kaki. Bukan jejak manusia, ukurannya besar, jari-jarinya panjang, dan langkahnya tidak wajar. Satu anggota ditemukan 3 hari kemudian, berjalan keluar hutan sendirian. Kondisinya hidup, namun sejak itu, dia tidak pernah berbicara lagi. Bab 5. Suara di tengah malam. Banyak penjaga hutan mengaku pernah mendengar suara aneh di malam hari. Bukan suara binatang, melainkan tertawa pelan, tangisan anak kecil, suara orang memanggil nama mereka. Yang aneh, suara itu selalu datang dari arah yang salah. Ketika didekati, arahnya berpindah, dan jika seseorang nekat mengikuti suara itu terlalu jauh, ia akan tersesat, meski sudah hafal jalur. Bab 6. Pesan dari nelayan tua. Seorang nelayan tua di daerah Sumur pernah berkata, kalau masuk Ujung Kulon, jangan merasa paling berani. Karena yang paling berani biasanya pulangnya paling cepat. Atau tidak pulang sama sekali. Ia bercerita tentang cahaya di hutan malam. Bukan api, bukan senter, melainkan obor yang berjalan sendiri. Jika obor itu berhenti, berarti seseorang sedang diawasi. Ujung Kulon bukan tempat jahat. Ia hanya tidak suka diremehkan. Hutan ini hidup, mengamati, dan memilih siapa yang boleh masuk, dan siapa yang tidak. Dan ini baru permulaan, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas ritual terlarang yang pernah dilakukan diam-diam.
Sosok perempuan berbaju putih di pantai selatan ujung kulon. Pendaki yang dibawa pulang, dalam kondisi bukan dirinya lagi. Bab 7 Ritual yang tidak pernah dicatat. Tidak semua orang masuk ke ujung kulon untuk meneliti atau menjaga alam. Beberapa datang dengan niat yang berbeda. Di akhir tahun 1980-an, beredar kabar tentang sekelompok orang dari luar daerah yang masuk diam-diam. Mereka tidak melapor ke pos penjagaan. Tidak membawa perlengkapan penelitian. Yang mereka bawa justru kembang 7 rupa, dupa hitam, sesajen lengkap, dan kain mori. Tujuan mereka satu, mencari pengasihan tingkat tinggi dan kekuatan gaib. Menurut penuturan seorang mantan jagawana, ritual itu dilakukan di sebuah tempat yang disebut warga sebagai Leweng Pamali, hutan terlarang. Tempat yang bahkan penjaga hutan pun tidak berani bermalam di sana. Bab 8 Malam pertama di Leweng Pamali. Malam pertama ritual berjalan lancar. Api dupa menyala tanpa angin. Hutan sunyi total. Tidak ada suara serangga. Itu justru pertanda buruk. Karena di ujung kulon, kesunyian mutlak bukan tanda aman, tapi tanda bahwa sesuatu sedang memperhatikan. Sekitar pukul 2 dini hari, salah satu dari mereka mulai gelisah. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, bekas pijakan muncul perlahan. Seperti ada makhluk tak terlihat yang berjalan mengelilingi mereka. Pemimpin ritual hanya berbisik, "Jangan berhenti, jangan takut." Itu kesalahan pertama. Bab 9 Sosok perempuan di balik pohon. Menjelang subuh, salah satu peserta melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, matanya hitam tanpa putih mata. Ia berdiri di balik pohon besar. Tersenyum, namun senyumnya tidak pernah berubah. Saat matahari mulai terbit, sosok itu menghilang. Ritual dihentikan. Mereka pulang dengan perasaan tidak nyaman, tapi tidak menyadari bahwa sesuatu telah ikut keluar bersama mereka. Bab 10 Akibat ritual terlarang. Dalam waktu 1 bulan, satu persatu dari kelompok itu mengalami kejadian aneh. Ada yang berteriak tengah malam melihat hutan di dalam rumahnya. Mengaku diikuti perempuan berambut panjang. Sakit tanpa sebab medis. Dan satu orang meninggal mendadak. Sebelum meninggal, ia sempat berkata, "Aku disuruh kembali. Katanya aku belum pamit." Sejak kejadian itu, area Leweng Pamali ditutup total. Bahkan namanya pun jarang disebut terang-terangan. Bab 11 Pantai Selatan yang tidak pernah sepenuhnya kosong. Ujung kulon berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai selatan yang terkenal ganas. Namun keganasannya bukan hanya soal ombak. Beberapa nelayan mengaku sering melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di atas karang saat senja. Ia tidak basah meski ombak menghantam kakinya. Jika dilihat lama-lama, wajahnya berubah. Kadang cantik, kadang rusak, kadang tidak berwajah sama sekali. Orang tua percaya sosok ini adalah penjaga batas laut dan darat. Bukan Nyai Roro Kidul, tapi bagian dari pasukannya. Jika seseorang melanggar pantangan laut, ia akan dipanggil. Bab 12 Kasus perahu yang kembali sendiri. Tahun 2003, sebuah perahu nelayan ditemukan terombang-ambing dekat pantai ujung kulon. Mesinnya mati, namun perahu dalam kondisi utuh. Tidak ada awak, yang membuat merinding. Di dalam perahu ditemukan ikan hasil tangkapan masih segar, bekal belum tersentuh, dan jaket nelayan masih tergantung rapi. Seolah-olah mereka menghilang dalam hitungan detik. Beberapa hari kemudian, jasad salah satu nelayan ditemukan di pantai lain. Tanpa luka, tanpa tanda tenggelam, mulutnya terbuka, matanya melotot, dan di dadanya, tergambar bekas seperti genggaman tangan besar. Bab 13 Hutan yang memutar balikkan waktu. Ada satu fenomena aneh yang sering dialami penjaga malam. Mereka berjalan patroli seperti biasa. Namun tanpa sadar, mereka kembali ke tempat yang sama berulang kali. Jam tangan berhenti, radio mati, arah mata angin tidak lagi masuk akal. Salah satu jagawana senior berkata, "Kalau itu terjadi, jangan panik. Duduk, diam, jangan melawan hutan." Karena hutan ujung kulon dipercaya bisa mengunci waktu bagi mereka yang dianggap belum boleh keluar. Bab 14 Pendatang yang pulang bukan dirinya. Pernah ada seorang pendaki amatir yang nekat masuk sendirian. Ia ditemukan 2 hari kemudian. Selamat, tanpa luka, namun sikapnya berubah. Ia tidak lagi mengenali keluarganya.
sering berbicara sendiri, dan sesekali menyebut nama tempat yang tidak ada di peta. Seorang sesepuh berkata, yang pulang itu badannya saja. Isinya, sudah diganti. Ujung Kulon bukan tempat untuk menguji nyali. Ia tidak butuh pembuktian, karena di sana, yang paling berbahaya bukan binatang buas, melainkan apa yang tidak terlihat. Dan di bagian selanjutnya, kisah ini akan semakin dalam. Penampakan Raja Hutan yang jarang terlihat, penjaga gerbang gaib di jalur tertentu, dan kisah orang yang diberi peringatan terakhir. Ujung Kulon bukan sekadar hutan di ujung barat Pulau Jawa. Ia adalah tempat di mana manusia diingatkan bahwa tidak semua wilayah diciptakan untuk ditaklukkan. Di balik lebatnya pepohonan, di balik suara ombak pantai selatan, ada hukum lama yang masih berlaku. Hukum yang tidak tertulis di peta manapun. Mereka yang masuk dengan niat baik, biasanya akan diberi jalan pulang. Namun mereka yang datang dengan kesombongan, dengan niat menantang, atau menganggap hutan hanya sebagai objek, sering kali pulang membawa sesuatu. Atau justru tidak pulang sama sekali. Banyak kisah tentang Ujung Kulon tidak pernah masuk berita. Tidak dicatat dalam laporan resmi. Hanya hidup dari mulut ke mulut. Dan dari mereka yang berani bercerita. Setelah mengalami sendiri. Jika suatu hari kamu berada di sana, dan hutan tiba-tiba terasa sunyi, angin berhenti, dan perasaan tidak enak mulai muncul, ingat satu hal, berhentilah. Tenangkan diri. Jangan melawan. Karena bisa jadi, kamu sedang berdiri di wilayah yang bukan sepenuhnya milik manusia. Dan seperti biasa, cerita ini bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pengingat, bahwa di negeri ini, masih banyak tempat yang menyimpan rahasia, dan tidak semuanya ingin diketahui. Aku pamit, selamat malam, dan sampai jumpa di diari misteri berikutnya.